Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Malika dari kelas 1E, ingin menjelaskan materi ekonomi untuk tugas remedial UTS ekonomi. Yang pertama adalah pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos adalah keluarga dan nomos itu peraturan. Lalu secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ilmu ini mempelajari bagaimana cara mengatur rumah tangga atau menentukan sebuah pilihan. Ilmu ekonomi ini mempelajari segala aktivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmuran. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro dan ekonomi makro ini pertama kali diperkenalkan oleh Regeneres Harsh. Ekonomi mikro adalah ekonomi dalam lingkup kecil. Ekonomi ini adalah ekonomi yang mempelajari perilaku individu dalam semua kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada ekonomi makro. Ekonomi makro ini mempelajari tentang yang lebih besar. Bidang ilmu ekonomi ini menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan dan mengkaji seluruh masalah yang ada dalam suatu sistem ekonomi seperti inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, investasi, dan sebagainya. Mengapa kita perlu belajar ekonomi? Karena adanya masalah itu adalah masalah ekonomi. Mengapa kita perlu belajar ilmu ekonomi? Karena adanya masalah itu adalah masalah ekonomi. Suatu ilmu ada dan berkembang untuk mencari solusi atas suatu permasalahan pokok ekonomi. Karena adanya kelangkaan, lalu selanjutnya ada cabang ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi terbagi menjadi 8, yaitu ada ekonomi moneter, publik, industri, internasional, regional, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan yang terakhir adalah ekonomi syariah. Selanjutnya ada kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana ketersediaan sumber daya tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia ini terbagi menjadi 5. Di antaranya ada kebutuhan menurut intensitas, yaitu ada primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya ada kebutuhan menurut sifat, yaitu adalah jasmani dan rohani. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktu pemenuhan, yaitu adalah sekarang dan masa depan. Selanjutnya ada kebutuhan menurut subjeknya, yaitu adalah individu dan kelompok. Dan yang terakhir ada kebutuhan menurut sumber, yaitu sosial dan psikologi. Apa aja sih alat pemuas kebutuhan? Ada 2 alat pemuas kebutuhan, yaitu barang dan jasa. Selanjutnya kita beralih ke materi permintaan dan penawaran ekonomi. Konsep permintaan adalah konsep keseluruhan jumlah barang dan atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkatan harga selama periode waktu tertentu. Permintaan muncul karena adanya keinginan, adanya kesediaan. Konsep permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkatan harga. Selama periode waktu tertentu, permintaan muncul karena adanya keinginan, adanya kesediaan, kemampuan, dan permintaan. Sudut pandang permintaan ini adalah konsumen. Jika berbicara mengenai permintaan, maka posisikan diri kita sebagai konsumen. Jika berbicara mengenai penawaran, maka posisikan diri kita sebagai. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, tingkat pendapatan, selera masyarakat, jumlah penduduk, dan yang terakhir perkiraan harga di masa depan. Selanjutnya ada macam-macam permintaan. Ada 2 macam permintaan, diantaranya berdasarkan daya beli dan berdasarkan jumlah konsumen. Selanjutnya ada hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan adalah jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas barang dan jasa yang diminta akan meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang ingin dijual dan ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Jika sudut pandang penawaran sama dengan sudut pandang produsen, jika berbicara mengenai penawaran, maka posisikan diri kita sebagai produsen. Jika berbicara mengenai permintaan, maka posisikan diri kita sebagai konsumen. Ada 5 faktor yang mempengaruhi penawaran. Di antaranya adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait biaya untuk memperoleh faktor produksi, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada macam-macam penawaran. Ada 2 macam penawaran, yaitu penawaran perorangan dan penawaran pasar. Apa sih penawaran perorangan
Penawaran perorangan adalah suatu barang atau jasa yang memiliki kesediaan dari seorang penjual untuk menawarkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran pasar adalah keseluruhan penjumlahan dari penawaran perorangan suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya, bunyi hukum penawaran. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas ditawarkan akan menurun. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.